Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat mahasiswa, praktisi, dan sahabat peduli bangsa. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Kita sampai pada episode penutup dari seri bedah kebijakan gentengisasi Indonesia. Selama 11 episode terdahulu, kita telah membedah kebijakan ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari teori kebijakan publik, ekonomi domestik, hingga diplomasi global. Kini saatnya kita menarik satu kesimpulan besar. 1. Landasan akhir, teori kebijakan publik holistik. Kebijakan gentengisasi bukan sekadar urusan memilih material bangunan, melainkan sebuah grand strategi ekonomi nasional. Kesimpulan analisis, menggunakan teori Thomas R. Udy dan Merle Grindel, kita melihat bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada keberanian politik pemerintah untuk tetap berpihak pada rakyat di tengah tekanan pasar global. Sinergi kebijakan ini hanya akan efektif jika digitalisasi pendidikan di barak pendidikan berjalan beriringan dengan penguatan koperasi merah putih sebagai jangkar ekonomi UMKM. 2. Gentengisasi sebagai bagian dari manifesto pesisir bagi masyarakat pesisir dan pedesaan. Genteng lokal adalah simbol ketahanan. Ia tahan terhadap cuaca, memberikan kesejukan bagi lumbung pangan keluarga, dan yang terpenting, ia diproduksi oleh tangan tetangga kita sendiri, bukan oleh mesin di negara asing. Inilah inti dari manifesto pesisir, membangun dari pinggiran dengan kekuatan sendiri. 3. Kedaulatan atap, benteng terakhir melawan impor. Setiap rumah yang dibangun dengan genteng lokal adalah satu langkah menjauh dari ketergantungan asing dengan memanfaatkan KPS dalam negeri. Kita membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan rakyat melalui home industry jauh lebih kuat daripada sekadar mengandalkan modal besar yang tidak memiliki akar di bumi pertiwi. Rangkuman akhir manifesto kebijakan gentengisasi adalah manifesto perjuangan kelas menengah bawah. Ia adalah perang melawan pengangguran, ia adalah jembatan pendidikan digital, dan ia adalah benteng kesejahteraan. Jika kita berhasil mengawal kebijakan ini dengan jujur, maka daulat atap negeri bukan lagi sekadar impian, melainkan realitas ekonomi baru Indonesia. Solutif rekomendasi penutup, saya merekomendasikan pemerintah untuk segera mematenkan model koperasi merah putih barak pendidikan sebagai standar nasional dalam pengembangan industri material lokal. Kedaulatan tidak boleh bersifat musiman, ia harus dilembagakan agar siapapun pemimpinnya, produk rakyat tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Transparansi pemerintah sebagai penutup, saya kembali menekankan, pemerintah harus sangat intens dalam transparansi penyampaian kebijakan. Transparansi bukan hanya soal membagi data, tapi soal membangun kepercayaan. Rakyat akan mendukung penuh kebijakan gentengisasi jika mereka melihat secara jujur bahwa kebijakan ini memang ditujukan untuk kesejahteraan mereka, bukan untuk kepentingan segelintir elit. Mari kita terus kawal transparansi ini demi kedaulatan bangsa. Ya, terima kasih telah mengikuti rangkaian 12 episode ini. Perjuangan literasi kebijakan kita tidak berhenti di sini. Mari terus kritis, terus solutif, dan tetap peduli pada bangsa ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika rangkaian diskusi ini memberikan perspektif baru bagi Anda. Bagikan video ini agar semakin banyak rakyat Indonesia yang paham arti penting kedaulatan dari atas atap rumah kita sendiri. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Ikuti terus episode selanjutnya di topik-topik strategis lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.